Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, setelah diluncurkan di IMOS 2022 yang lalu, akhirnya di awal Januari 2023 ini, Otomotif TV bisa mencoba Yamaha Frigo 125 Connected, yang mana bersamaan tentu saja dengan acara test ride yang diadakan oleh Yamaha Indonesia di kawasan Sentul City, Bogor. Nah, kayak gimana impresi pertama mengendarainya? Jangan kemana-mana, tonton terus sampai akhir. Oke, sebelum kita ngomongin impresi berkendaranya, kita reminder dulu apa aja yang berubah. Yang berubah pertama itu saja desainnya. Sekarang lebih tajam-tajam, lebih berkesan sporty, tegas, tapi tetap elegan ya, khasnya Frigo, yang mana ini sebuah skutik 125cc yang didesain untuk keluarga muda. Dia tetap agak gendut-gendut, khasnya Frigo, tapi yaitu sekarang desainnya, garis-garis bodinya lebih tegas ya, lebih tajam-tajam. Dan bagian bodi belakang sedikit lebih ramping. Perubahan lainnya tentu saja bagian lampu-lampu ya. Lampu utama sekarang ada kayak DRL biru ini, cakep. Terus yang berubah signifikan adalah panel instrumennya. Sekarang bentuknya memanjang dan ada versi yang connected, yang bisa terkoneksi dengan aplikasi di smartphone pakai Bluetooth. Nah, pakai WeConnect ya. Nah, panel instrumennya sendiri walaupun kecil tapi infonya cukup banyak ya. Di kanan ini paling gede itu saja speedometer, lalu di tengah ini ada MED, ada info odometer, trip meter, tegangan baterai, jam, dan balik odometer. Lalu ada fuel meter, dan kalau yang versi Connect di sini bisa nampilin kalau ada telepon dan pesan masuk, gitu. Lalu tentu saja ada info lampu-lampu di bawahnya ya. Ada check engine, sen, lampu jauh, dan kalau yang versi Connected tentu saja juga ada lampu buat smart key. Terus yang baru lagi adalah sekarang ada konsol buat naruh botol di bawah kunci kontak, sehingga lebih memudahkan ya, bawa minum lebih mudah, naruhnya nggak bingung lagi. Nggak kayak versi yang lama yang kita mesti beli aksesorinya terpisah baru bisa naruh botol gitu. Kemudian gimana impresi mengendarinya? Oke, kita awali dari posisi duduknya. Tentu saja posisi duduknya sebenarnya tidak banyak berubah ya dibanding Frigo yang lama. Hanya saja sekarang saat naik itu berasa lebih nyaman ya, karena kaki tidak semengangkang yang versi lama. Saya tingginya 173 cm, pastinya menampak ya, bahkan lutut masih bisa menengkuk. Kemudian ketika kaki naik, nah ini nih, ternyata decknya walaupun posisi bagian luar ini cukup panjang ya, ini kaki saya yang pakai sepatu ukuran 44 masih bisa maju mundur kalau di posisi yang pinggir ya, sisi luar. Tapi ketika kakinya agak masuk ke dalam, nih mepet banget, mentok banget ternyata. Jadi berasa agak sempit ya, nggak selega kayak di Mio M3 atau Mio Z gitu. Tapi asiknya adalah di bagian decknya tuh ada bagian yang kayak di Lexi ya. Jadi kaki bisa begini nih, kadang-kadang bisa agak-agak selonjoran ya di bagian pinggir yang mungil itu. Lalu posisi stangnya nggak banyak berubah ya, posisinya nggak rendah-rendah amat, cukup agak lebar. Nah, enaknya naik Frigo ini buat yang tingginya di atas 170 cm, kakinya atau lututnya tepatnya itu lumayan jauh dari stang ya. Jadi walaupun belok patah itu nggak mentok nih, lihat ya, aman ya. Dan posisi leg shield-nya juga jauh dari kaki ya. Jadi walaupun duduknya maju nggak mentok ya, jauh, aman banget. Ini salah satu keunggulannya jika dibanding dengan Vario 125. Lalu yang surprise adalah menurut saya karakter suspensinya ya. Ternyata empuk loh ya. Tadi selama nyobain di sekitar Sentul City yang memang notabene jalannya emang relatif mulus ya, itu rasanya empuk. Dan tapi tadi waktu sempat keluar dari parkiran ini ada beberapa jalan berlubang, itu masih rasa empuk. Tapi emang nih ya, belum sempat merasakan mengajar polisi tidur dengan kecepatan agak tinggi ya, apakah jeduk atau tidak nih. Di Ayun itu rasa empuk, begitu yang belakang. Dan joknya nih, walaupun ketika awal didudukin rasanya deg, kayak keras, tapi ketika udah jalan nih, ketika melewati jalan agak rusak itu ternyata rasanya tetap empuk ya, empuk. Kelendut gitu, enak, nyaman teman-teman ternyata. Ya, tapi itu impresi pertama banget mengendarai dan baru sekitar 8 kilo ya, 8,5 kilo. Nanti kalau test ride dipakai berharian, berjam-jam, bisa jadi beda rasanya. Nah, jadi kalau dipakai harian lama, nanti kita ulas lagi saat di video test ride ya. Kalau sementara ini, impresi pertama sih nyaman rasanya, gitu. Oke, gimana dengan
mesinnya, ya, jadi kalau mesinnya sebenarnya nggak ada perubahan ya, tetap 125 cc SOHC 2 katup berpendingin udara, pakai SMG atau smart motor generator yang mana starternya halus. Rasanya, impresinya ternyata tenaganya kalem teman, kalem rata, jadi bukan yang bertenaga banget kayak mesin Lexi yang VVA 4 katup. Kalau ini isi tapi yang rata kalem gitu, bukan yang bertenaga banget. Bahkan tadi ketemu tanjakan, saya boncengin anak, ketika dihentak mendadak, naiknya juga perlahan aja, bukan yang bus gitu. Ada tapi kalem gitu. Terus vibrasi, impresi pertama tadi halus, enak ya, nggak ada getar-getar yang mengganggu. Kemudian khasnya sebuah skuti kecil yang pakai ban agak gendut ya, ring 12 lebar, itu dipakai miring-miring, belok-belok tuh terasa mantep ya, berasa gripnya tuh maksimal. Tapi tentu saja khas juga, gerak-gerakan setangnya untuk gelok kanan kiri gini berasa lebih berat dibanding kalau skutik yang banyak ramping. Lalu pengereman, ini remnya khas Yamaha, empuk, pakem ya. Yang belakang pun, yang tromol pun juga responsif banget. Dan tentu saja karena ada fitur parking brake lock, atau kalau dia Yamaha smart lock system, ini enak banget ya. Berhenti di tanjakan, di turunan, tinggal diaktifin, motor tidak akan maju atau mundur. Lalu fitur lainnya, oh ya, fitur yang menyenangkan adalah yang sudah saya tadi coba adalah bagasinya yang kapasitasnya 25 liter. Ini bisa muat sebuah helm ya. Tadi saya nyobanya pakai helm half face, ini pakai Nolan N33 Evo. Ini masuk banget. Bahkan ditambah barang-barang lain kayak misal tas kecil, topi, handuk, itu tentu saja muat banget. Fungsional banget ya buat pemakaian harian tentu saja. Apalagi kalau dipakai kayak emak-emak buat ke pasar, buat belanja, ini menyenangkan. Dan tempat barang tidak hanya ada di sini, di bagian depan juga ada gantungan, jadi belanjaan lain bisa ditaruh di sini. Lalu yang menyenangkan dari Frigo tentu saja jangan lupa dia punya lubang pengisian tangki di depan, jadi nggak perlu buka-buka jok ya saat ngisi bahan bakar. Dan fitur andalan lain adalah Frigo ini punya power outlet teman-teman, yang mana ada di atas kunci kontak. Tapi sayangnya dia masih mode lighter ya, jadi masih perlu adaptor. Dan anehnya adalah posisinya di luar gitu ya, terbuka banget. Jadi mesti hati-hati lah, jangan sampai kena kemasukan air. Terus jangan lupa kalau yang di versi connected, dia punya fitur smart key ya teman-teman. Jadi lebih aman ya. Sementara kalau yang saya tes ini, yang merah ini versi yang standar, jadi masih pakai kunci kontak biasa. Dan versi ini juga belum Y-Connect ya, karena yang ada fitur Y-Connect cuma ada di versi yang connected, yang lebih mahal. Dan satu lagi, kalau yang di versi ini nggak ada fitur SSS teman-teman, atau stop and start system. Kalau di versi standar ini tidak dibekali fitur SSS tersebut. Oh ya teman-teman, nambahin info, harganya Frigo 125 Connected yang standar ini 21,4 juta. Sementara yang Connected itu harganya 23,2 juta on the road Jakarta. Nah, itu aja dulu teman-teman. First ride kali ini dari Yamaha Frigo 125 Connected. Jadi impresinya adalah terus saja karakter aslinya masih tetap kayak Frigo lama, tapi banyak perbaikan ya, kayak joknya berasa lebih ramping, jadi lebih enak pas lagi berhenti kedua kaki turun. Panel instrumennya dengan model yang memanjang, kesannya nggak seimut yang lama yang cuma kotak gitu. Lalu mesinnya, karakter mesin 125 cc yang berpendingin udara, yang basicnya kayak dari Mio M3, tapi ini dikembangkan pakai SMG. Dia cukup rata tenaganya, nggak kuat-kuat banget, tapi datar aja ngisi, buat nanjak-nanjak juga masih oke, walaupun bukan yang powerful banget. Lalu rem-remnya juga khas Yamaha, empuk, enak, pakem. Ya, jadi ini Frigo better ya. Tampilannya sekarang enak dilihat, ya, lebih tegas, lebih Indonesia banget, tapi dengan fitur-fitur yang fungsionalnya tetap dipertahankan, bahkan ditambahi semakin canggih gitu. Oke, itu aja dulu teman-teman video kali ini. Nanti review yang lengkap tentu saja tunggu di video yang test ride ya, karena kali ini memang waktunya terbatas banget gitu. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa follow juga IG kami Otomotif_TV. Jangan lupa mampir juga ke channel Motor Second yang khusus membahas motor-motor bekas berkualitas. Satu lagi, tentu saja mampir ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor.